Jakarta tuh dinobatin dia jadi kota ketiga di dunia, kota yang paling berpolusi. Oke. Nah itu kan berarti udah jauh gitu, udah 50 tahunan, udah 50 tahun. Smart viewers, polusi udara di Jakarta kian memburuk. Kualitas udara yang sudah dikategorikan udara tidak sehat membuat pemerintah menganjurkan masyarakat untuk selalu memakai masker. Berbagai penyebab polusi sudah diketahui, tapi pemerintah masih tetap minim aksi. Good Talk kali ini berbincang dengan Walhi Jakarta, sebuah organisasi yang ikut aktif dalam memperjuangkan kualitas udara di Jakarta. Yuk pakai masker. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Hari ini ada ngelihat yang beda nggak nih? Karena kita openingnya pakai masker. Dan kita saat ini lagi ada di Walhi Jakarta bersama dengan Muhammad Aminullah atau biasa akrabnya disapa Mas Anca ya? Iya, Mas Anca boleh. Abang bebas deh gimana. Nggak apa, Mas Anca Iya. aja. Ini kita di dalam ruangan tapi tetap harus pakai masker ya, Mas? Iya, Ya. karena lagi buruk banget polusinya kan. Buruk banget polusinya. Sebenarnya udah lama ya, Mas ya? Udah lama, bahkan tahun 90-an itu Jakarta udah dinobatin jadi salah satu kota paling berpolusi di dunia. Tahun 90-an itu. Terus kalau isu polusi udara sendiri di Jakarta itu udah ada sejak tahun 70-an bahkan. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin kita lepas nggak apa kali ya, Mas? Boleh. Biar informasinya tersampaikan dengan jelas. Nah, Smart Viewers, Mas Anca ini staf pengkampanye isu urban ya di Walhi Jakarta ya, Mas ya? Sehat nggak nih, Mas, kondisinya di tengah? Udah mendingan sih, karena Udah sebelumnya juga saya sempat 2 mingguan lah, 2 minggu sampai 3 minggu itu sempat batuk-batuk. Berarti sama ya, maksudnya Iya. kondisinya rata gitu. Iya, kirain juga. Waktu itu kirain saya doang gitu, tapi ternyata di sini aja tuh ada 3 sampai 4 orang tuh yang kena batuk-batuk. Nah Wah. ternyata di luar juga rame juga ternyata yang batuk-batuk. Rata itu terjadi di mana saja nih kayaknya. Nah, Mas Anca ini kalau kita ngomongin soal polusi yang terjadi di Jakarta ya dan sekitarnya, Jabodetabek ya. Iya. Ini kan sebenarnya di tahun, tadi kan Mas Anca bilang sudah terjadinya bahkan dari tahun 90-an ya. Tapi kalau kita kilas balik gitu, sekitar 4 tahun yang lalu di 2019, kan ada koalisi Ibu Kota Jakarta yang melayangkan gugatan warga negara ya ke PN Jakarta Pusat gitu. Iya. Terus di tahun 2021 ya diputus. Iya, 2021 diputus, terus menang kan, menang, terus pemerintah banding, Ya. 2022 kita menang lagi, terus pemerintah kayaknya sih mau kasasi mereka belum terima. Diputusnya lalai ya para tergugat. Iya, lalai dan ya mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum gitu sampai akhirnya ada polusi udara di Jakarta. Tapi sampai penghujung akhir 2023 nih kayaknya masih terus lalai. Ini kira-kira penyebabnya apa nih, Mas? Ya banyak, kita juga bingung juga sebenarnya kenapa gitu pemerintah tuh masih denial gitu ya. Padahal kan tadi ya kita ada satu berita gitu, bahkan dia di tahun 70-an itu udah nerbitin berita tuh kalau ada polusi di Jakarta gitu. Orang-orang sudah jarang melihat udara Jakarta yang sejuk kayak gitu. Nah terus ditambah di tahun 90-an Jakarta tuh dinobatin dia jadi kota ketiga di dunia, kota yang paling berpolusi. Oke. Nah itu kan berarti udah jauh gitu, udah 50 tahunan, udah 50 tahun kalau kita ngitung dari 70-an gitu ya, berarti udah 50 tahun gitu Jakarta ini ada polusi. Nah di situ juga kan gerakan-gerakan masyarakat akhirnya itu dia melakukan gerakan gitu, ada yang advokasi, ada yang kampanye, ada yang coba desak pemerintah, tapi nyatanya belum pernah belum juga selesai gitu. Bahkan di 2019 tadi karena udah gedek gitu kan, udah kesel, udah capek, udah kita terus-terusan hidup dalam kota yang beracun gitu. Akhirnya digugat lah itu para pejabat-pejabat publik. Ada sekitar 7 kalau nggak salah pejabat publik yang digugat waktu itu. Tapi ternyata sampai pengadilan pun gitu bilang kalau mereka lalai, itu mereka juga nggak terima. Nah itu kita yang bingung gitu. Maksudnya dari aktivis, dari masyarakat sipil, kemudian dari pengamat, dari peneliti, pengamat perkotaan, bahkan sampai pengadilan pun memutus mereka lalai gitu terhadap polusi udara. Mereka juga nggak terima gitu. Jadi
Jadi kalau ditanya kenapa ya mungkin mereka nggak punya keinginan aja gitu. Mereka memang tidak punya keinginan gitu untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, dan mereka tidak punya kepedulian gitu terhadap kesehatan masyarakat di kita kayak gitu. Kalau kita ngelihatnya ya kayak gitu sih. Maksudnya kita udah mencoba semua cara gitu, dan semua pihak sudah mengingatkan. Tapi ternyata ya itu mereka betul-betul kolot gitu loh, mereka betul-betul bebal gitu ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya mereka mungkin punya kepentingan di balik itu kan, kita tahu gitu kan, misalnya persoalan lingkungan hidup itu ya tidak terlepas dari persoalan ekonomi dan politik kayak gitu ya kalau kita perjauh gitu kan ya jelas gitu, kebijakan itu ya lahirnya dari proses-proses politik dan birokrat gitu, dan itu nggak akan lepas dari politikus dan birokrasi gitu. Ya udah, mereka siapa nih di balik mereka gitu kan, apakah jangan-jangan mereka takut gitu kan sama industri, mereka takut sama korporasi, takut sama pengusaha gitu kan, ketika mereka membuat regulasi yang mengetatkan soal emisi gitu, misalnya mereka akan membatasi kendaraan bermotor, mereka akan membatasi emisi di industri gitu. Ya kita nggak pernah tahu gitu, apakah kemudian ada pihak-pihak di balik itu, misal dari kelompok pengusaha, dari kelompok-kelompok korporasi yang berjaring dengan pemerintah, mereka juga melakukan penekanan sehingga pemerintah itu lebih memilih kepentingan industri daripada kesehatan masyarakat. Ya kita nggak tahu. Miris banget ya Mas ya? Iya betul, miris ketika pemerintah itu lebih mementingkan kepentingan industri gitu daripada kesehatan masyarakat. Iya. Nah, ini kan nggak tahu kenapa di 2023 ini mungkin ada faktor masyarakat juga sudah jenuh ya dengan tingkat polusi yang makin tinggi. Ini meledak lagi nih Mas di tahun 2023, dan banyak media juga yang mengekspos soal berita ini kan. Nah, tapi sebenarnya kondisinya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya itu benar apa yang dikatakan oleh berbagai macam media tadi, atau faktanya seperti apa Mas Anca? Betul sekali yang dibilang media gitu ya. Kalau misalnya udara Jakarta itu emang buruk gitu, itu sangat betul gitu. Bahkan pantauan kita hampir setiap minggu, bahkan ya setiap hari gitu, Jakarta itu tuh dia menempati 5 besar sebagai kota paling berpolusi di dunia kayak gitu. Dan kalau kita juga melakukan sejak Juni kita tuh coba buat inventaris gitu kan kualitas udara Jakarta. Nah kalau untuk bulan Juli aja nih, Juli Agustus 29 hari ini ke belakang gitu, 30 hari ke belakang, itu tuh pantauan kita itu kualitas udaranya itu tuh 16 hari tidak sehat. 16 hari tidak sehat, terus kemudian 14 hari itu tidak sehat untuk kelompok rentan. Berarti kan gimana ya? Ya tidak sehat semuanya gitu. 30 hari ini nggak sehat, yang 16 itu tidak sehat untuk semua orang, yang 14 itu tidak sehat untuk kelompok rentan. Kayak misalnya orang-orang punya komorbid, orang-orang punya asma, orang-orang yang kelompok rentan kayak gitu, itu tidak sehat. Jadi ya dalam 30 hari terakhir ya kita menghirup udara beracun, dan itu ya masih general gitu ya. Kalau kita mau perluas lagi, justru dia lebih parah karena dampak kerugiannya gitu. Kayak misalnya kita kan belum bicara soal dampak yang dialami warga langsung gitu, kayak misalnya di Marunda gitu. Dan polusi ini kan dia macam-macam. Ada polusi dari industri, ada debu, ada partikel, ada gas kayak gitu. Misalnya kita di Marunda gitu ya. Di Marunda itu dia polusinya banyak karena dia bersebelahan dengan industri. Di urusan Marunda itu dia ada bahkan satu kasus karena polusinya itu dia dari debu aktif batu bara. Jadi ada perusahaan bongkar muat, dia menyimpan batu bara dan penyimpanannya itu tidak baik gitu ya. Akhirnya batu bara itu dia terbang-terbangan ketika ditiup angin. Nah itu sampai ada anak-anak yang kornea matanya tuh diganti, dioperasi karena ada debu batu bara, ada debu aktif gitu ya. Debu aktif di situ ya batu bara gitu kan, karena ya yang paling dekat dengan aktivitas dia adalah batu bara. Ya bisa kita bilang debu aktif yang dimaksud dokter itu ya batu bara gitu. Dia kena debu aktif di matanya, dan itu harus ganti kornea mata. Terus kemudian ada juga satu sekolahan di Marunda yang dia harus tutup, harus pindah. Bayangin gitu. Maksudnya dari masalah kelalaian pemerintah, ada orang harus ganti kornea mata. Bahkan ada satu sekolahan gitu, maksudnya dia pusat pendidikan yang harusnya tuh dia menjadi ruang aman gitu, ruang aman untuk anak, untuk pelajar, tempat mereka nyari ilmu gitu kan, dan mereka menggantungkan harapannya, masa depannya di situ, mereka menempa dirinya di situ untuk masa depannya dia, itu harus tutup gara-gara polusi. Dia harus pindah, dia harus ngalah. Nah itu yang terjadi di Jakarta. Itu baru satu. Bahkan ada satu riset dia yang bilang
kerugian ekonomi di level masyarakat gitu akibat dari polusi udara di Jakarta itu tahun 2019 itu sampai 40 triliun. 40 triliun. Iya, karena kan ketika kita bicara kerugian akibat polusi gitu, itu kan nggak hanya ketika kita ke dokter gitu kan. Jadi kita akan kehilangan waktu di rumah, kita akan nggak kerja. Kalau misalnya orang yang kerjanya adalah ya hari itu dia kerja, hari itu digaji, ya otomatis ketika dia pergi ke dokter, ya selain dia akan keluar uang, ya dia juga akan kehilangan mata pencarian. Betul. Kayak gitu. Dan ya sebenarnya kayak gitu. Dan yang apa yang disebut media itu sudah betul gitu, meskipun itu disangkal sama pemerintah gitu ya, yang masih denial gitu, kayak KLHK gitu misalnya, mereka tidak terima Jakarta disebut kota paling berpolusi. Ya itu riset gitu, itu bisa dipertanggungjawabkan, itu ada metodologinya. Ya kalian jangan cuma ngomong gitu, maksudnya kalau nggak terima ya mana riset kalian gitu, coba kita lihat gitu kan metodologinya seperti apa kayak gitu. Wah, ngeri banget Mas ya. Itu pun hanya beberapa contoh tadi yang disebutin Mas Anco dari banyaknya kasus yang sudah terjadi ya Mas ya. Iya, itu bahkan kalau tadi ya balik lagi ke risetnya itu dia ratusan bayi itu tuh meninggal dunia. Terus ratusan lainnya itu juga dia mengalami kelahiran yang tidak normal kayak gitu. Bahkan itu ya ada sekitar 1000-an kalau nggak salah orang meninggal karena polusi udara di Jakarta 2019. Terus kemudian ada 500-an lagi yang dia harus dirawat inap. Itu kan berarti udah ya seharusnya udah menjadi bencana gitu, udah ditetapkan sebagai kasus yang membahayakan warga Jakarta gitu. Ya, oke. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan sumber polusi itu sendiri ya Mas? Karena sekitar beberapa hari yang lalu Menko Marves ya, Pak Luhut gitu menyebutkan ada 3 sumber utama polusi di wilayah Jabodetabek ini, ada dari transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Tapi apakah benar hanya dari ketiga sektor tersebut atau datanya gimana Mas? Iya, sebetulnya banyak ya yang menjadi penyebabnya, dan yang tadi itu ya dia termasuk gitu, ada transportasi, terus kemudian ada industri ini kebagi 2 ya, dia industrinya yang prosesnya, dari proses, terus kemudian dari pembangkit listrik yang dia gunakan, karena mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu kan. PLTU itu nggak hanya dimiliki sama PLN di PLTU batubara gitu, penggunaan batubara itu nggak hanya di PLTU batubara gitu, tapi beberapa industri itu juga masih menggunakan PLTU batubara secara sendiri. Jadi mereka memang punya dibolehkan gitu untuk menggunakan power captive gitu, pembangkit listrik sendiri, dan ada juga yang mereka yang menggunakan batubara selain diesel kayak gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi dari pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini juga cukup besar sebenarnya, karena ini di luar level di luar yang masyarakat lakukan gitu ya. Maksudnya ya masyarakat tuh melakukan bakar sampah, tapi kan apakah pemerintah sudah melakukan edukasi gitu? Apakah pemerintah sudah melakukan menyediakan fasilitas pengolahan sampah gitu kan? Jangan-jangan masyarakat bakar sampah karena dia nggak punya pilihan, sampahnya mau diapakan gitu. Itu dari masyarakat dan jumlahnya pun tidak banyak. Yang besar adalah justru dari aktivitas usaha, sektor usaha yang besar gitu, pembakaran sampah secara besar gitu. Itu kan juga banyak, kayak misalkan ada beberapa usaha yang dia tuh usaha limbah kayak gitu kan. Dia usaha limbah, dia kayak tembaga yang dari kabel, terus kemudian ada kawat ban kayak gitu-gitu, dan dia dalam usahanya itu juga dia mengambil limbah secara borongan misalnya. Jadi ada pengusaha gitu, dia ngambil limbah dari pabrik A gitu, diambil, dibawa ke dia, diambil apa yang masih bermanfaat akan dia olah, dan yang nggak bermanfaat itu akan dibakar. Jadi kayak misalnya kita mau ngambil kabel dari tembaga dari kabel. Ya. Itu kan dia kan kalau kita pakai pisau itu akan lama dengan ngeluarin tembaganya. Biar cepat itu dibakar. Terus kemudian kawat dari ban juga biar cepat itu dibakar bannya. Jadi praktik-praktik seperti itu tuh masih banyak gitu ya. Ada beberapa pembakaran sampah yang kayak tadi. Terus selain pembakaran sampah juga kita melihat ada kecenderungan dari kejadian kebakaran. Karena kebakaran Jakarta kan banyak. Kalau data kita gitu, kita ngelihat itu setiap bulannya Jakarta itu hampir 60-70 kali ngalamin kebakaran setiap hari. Bahkan di awal Agustus lalu, seminggu pertama di Agustus, kita udah mencatat sekitar 8 kasus kejadian kebakaran. Kayak misalnya itu kan ya emisinya besar juga gitu, nggak bisa dibilang kecil gitu. Jadi sumbernya ya tiga tadi itu ya hanya 3 gitu dari sekian banyak sumber-sumbernya gitu. Dan transportasi pun
nggak cuma di darat sebenarnya. Jadi kayak misal transportasi udara, pesawat, itu juga dia menjadi sumber emisi besar gitu. Terus kemudian di pelabuhan, di kapal laut itu juga, bahkan ada satu riset polusi dari kapal laut itu tuh dia bisa terbang sejauh 400 km ke darat. 400 km ke darat? Iya, ada satu risetnya yang bilang seperti itu. Terus kemudian di pesawat pun, di udara gitu, polusi dari transportasi udara itu juga dia besar juga karena penggunaan bahan bakarnya juga besar dia kan. Kayak gitu. Jadi masih ada banyak. Tapi dari sekian banyak itu sayangnya kami melihat ya pemerintah masih aja fokus di transportasi darat dan itu pun masih sektornya masih kendaraan pribadi gitu, uji emisi kayak gitu-gitu. Tapi ya pesawat, kapal laut, terus kemudian tadi itu dari industri-industri kapan mau dituntaskannya gitu. Nah, Mas, ini kan Walhi bersama koalisi lain juga mendorong pemerintah untuk menyusun rencana aksi nasional ya, terkait kasus polusi udara ini. Nah, ran yang dimaksud oleh Walhi dan teman-teman dari koalisi ini yang seperti apa sih, Mas? Iya, kalau rencana aksi nasional sebenarnya kalau konteksnya Jakarta gitu, konteksnya Jakarta ya jelas harus ada pertama ada supervisi dari pemerintah pusat, karena kan polusi udara Jakarta itu nggak dari Jakarta doang kan, ya dari Banten, dari Jawa Barat gitu, apalagi di Jawa Barat dan Banten ini kan banyak industri dan beberapa PLTU aktif juga dia ada di Banten dan Jawa Barat kayak gitu. Nah itu pertama mereka harus buat supervisi gitu. Jadi untuk mengatur gubernur di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, yaitu harus dibuat supervisi oleh pemerintah pusat. Itu pertama. Jadi buat ngatur-ngaturnya kayak gitu. Terus kemudian ya di pengetatan regulasi, gimana caranya ya dari industri ini dia emisinya itu tidak membahayakan kayak gitu. Jadi itu perlu diatur dan perlu diperketat gitu karena meskipun sudah ada aturannya gitu ya, aturannya sudah ada, tapi kan sampai sekarang polusinya masih ada. Berarti kan ada masalah tuh di regulasinya. Nah itu yang harus di-review. Kalau perlu diperketat ya harus diperketat kayak gitu. Terus kemudian melakukan inventarisasi yang jelas. Inventarisasi sumber-sumbernya itu dari mana aja, dari apa aja dan berapa-berapanya. Dan itu harus transparan. Jadi kayak biar masyarakat itu tahu mereka tuh menghadapi apa. Jangan sampai kita nggak tahu nih di samping kita ada pabrik gitu kan, di samping rumah kita ada pabrik, karena pemerintah nggak transparan gitu kan datanya, kita nggak tahu apa bahaya dari pabrik itu terhadap kita gitu. Kalau kita tahu kan seenggaknya kita bisa melakukan tindakan preventif kayak gitu kan. Terus kemudian yang penting juga adalah audit. Karena tadi ya meskipun sudah udah ada aturannya, terus kemudian banyak industri gitu di Jakarta, Jabodetabek, di Jakarta aja kalau cerobong gitu ya, cerobong asap di Jakarta aja itu ada sekitar 900 cerobong asap. Nah itu ada sudah ada cerobongnya, udah ada industrinya, udah ada sumber pencemarnya, regulasinya udah ada, tapi polusinya tetap ada, berarti kan ada yang salah. Itu yang harus dicari tahu pemerintah. Jadi mereka harus melakukan audit lingkungan ke tadi ya, ke industri, ke cerobong-cerobong, ke PLTU, ke pembangkit listrik kayak gitu-gitu. Hasil auditnya apa dan itu disampaikan ke masyarakat. Jadi biar kunci utamanya itu keterbukaan informasi soal auditnya gitu kan, soal tadi inventarisasinya, transparansi. Jadi biar kita masyarakat ya tahu gitu loh, masyarakat tahu Jakarta ini lagi kenapa gitu dan apa yang menyebabkan. Jadi nggak kayak sekarang kan kita ya sesama pemerintah aja mereka beda, kadang-kadang kan ada yang bilang dari transportasi, bahkan Luhut terakhir bilang karena PLTU gitu kan. Itu kan ada tidak konsisten gitu di pemerintah gitu, dan ya mereka aja beda-beda apalagi kita gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Selain tadi ya audit, terus kemudian itu transparansi, ya tindakannya apa setelah audit gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang ternyata lalai dan dia sudah terbukti mencemari lingkungan, tindakannya apa? Yang jelas kita tidak akan terima kalau tindakannya sebatas sanksi administratif gitu. Kayak misalnya yang kejadian di Marunda gitu kan, mereka terbukti mereka melakukan kelalaian, tapi ternyata sanksinya ya mereka melengkapi perizinan kayak gitu. Itu kan ya aneh gitu, maksudnya ya apa kerugiannya gitu, kerugian yang sudah kita terima apa, masa hukumannya cuman dia melengkapi perizinan gitu kan, nggak masuk akal. Nah Mas Anca, ini kalau dari masyarakatnya sendiri ya, Mas Anca dan dari Walhi mendorong masyarakat untuk ikut aktif mendorong supaya kasus polusi udara Jakarta dan sekitarnya ini cepat ditangani
Untuk masyarakatnya sendiri, Mas Anca dan Walhi mendorongnya seperti apa nih? Iya, yang pertama kita berusaha menyampaikan ke masyarakat gitu ya, bahwa kita berhak untuk bernafas, kita berhak untuk hidup sehat. Jadi itu udah diatur gitu dalam Undang-Undang 45 gitu, bahwa ya kita warga negara itu tuh berhak mendapatkan aksesibilitas gitu terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi lingkungan yang baik dan sehat itu adalah hak asasi manusia gitu. Kita nggak bisa bernapas, kita nggak bisa hidup dengan baik kalau kita nggak bisa bernapas dengan sehat kayak gitu. Nah itu yang pertama mau kita sampaikan gitu. Masyarakat punya hak untuk bernafas, masyarakat punya hak untuk hidup sehat, dan pemerintah harus memenuhi. Itu sesuai mandat undang-undang kita gitu. Kita berhak, pemerintah harus memenuhi dengan skema ya pemenuhan hak seperti itu. Nah itu pertama yang kita dorong gitu ya, pengetahuan soal itu. Terus kemudian kedua, ya kita juga menyampaikan gitu, mengajak kepada publik bahwa yang kita hadapi ini cukup berat gitu ya. Maksudnya yang kita hadapi ini adalah pemerintah yang mereka tidak mau mendengar, mereka yang tidak peduli dengan kesehatan masyarakat, dan mereka yang lebih mementingkan kepentingan tadi, sektor-sektor ekonomi. Nah itu yang berusaha kita dorong adalah, ayo masyarakat bareng-bareng kita dorong pemerintah, kita desak pemerintah. Maksudnya gini, kita mau nanam pohon itu bagus gitu, kita menanam pohon itu bagus, kita mau naik kendaraan pribadi itu bagus, tapi ada satu hal yang mengakar gitu, tapi yaitu nggak adanya kemauan pemerintah gitu. Kita nanam pohon, oke, kita nanam pohon gitu, tapi kita tanpa dukungan pemerintah, ya pohon kita akan digusur gitu. Di Jakarta ada tanah sedikit ya digusur gitu. Jadi apalagi RTH kita kan berkurang terus gitu. RTH kita bahkan sekarang udah tinggal 5% gitu, dari yang tadinya banyak lebih dari 40% gitu di tahun 70-an, sekarang udah tinggal 5%. Itu pohon semua yang digusur gitu. Terus mereka udah ngegusur pohon, terus sekarang sosokan gimmick mau nanam pohon lagi kayak gitu. Nah itu juga yang coba kita dorong ke masyarakat gitu. Ayo kita nanam pohon, ya nggak apa-apa, kita nanam pohon itu buat melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga perlu tahu bahwa ada masalah akarnya itu yang lebih besar, yaitu kebijakan dan kemauan pemerintah. Nah itu yang harus kita dorong gitu. Berarti partisipasi aktif dari masyarakat juga penting ya Mas, tapi jangan sampai lupa bahwa kasus ini terjadi karena kelalaian pemerintah, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Apa tuh Mas Anca? Satu lagi, jangan mudah percaya sama solusi pemerintah. Karena misalnya gini, untuk mengatasi polusi udara dibuatlah kendaraan listrik kayak gitu. Itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya kendaraan listrik itu dia jadi logika pemerintah tuh untuk membersihkan Jakarta kita harus mengorbankan teman-teman kita yang ada di wilayah lain gitu. Maksudnya dari kendaraan listrik itu kan dia membuat tambang-tambang yang ada di Maluku, kemudian di Sulawesi, tambang-tambang nikel itu kan jadi bertebaran gitu, ada banyak, bahkan yang di beberapa laut gitu, di Maluku dan di Sumatera, di Sulawesi itu tuh udah hancur lautnya, masyarakatnya hancur, lingkungannya hancur, masyarakatnya kehilangan mata pencarian, dan mereka sekarang hidupnya ya tidak mudah lagi gitu. Jadi ya itu sangat egois gitu loh, kita untuk berusaha membersihkan udara Jakarta dengan motor listrik, tapi kita mengorbankan teman-teman kita di wilayah lain. Selain memang dia tidak efektif juga gitu ya, lu pakai motor listrik tapi 70% sumber listriknya masih batu bara kayak gitu. Terus kemudian ada lagi solusi misalnya RDF gitu. Kalau di Jakarta, khusus Jakarta gitu, dia ada RDF. Jadi sampah itu akan sampah itu dia akan dikelola jadi palet, dan itu akan menjadi bahan bakar batu bara, campuran batu bara gitu. Itu juga ya sama aja gitu. Itu juga enggak, itu cuma nambah polusi gitu. Meskipun mereka bilang energi dari sampah itu baru terbarukan, itu salah juga sebenarnya, karena plastik itu dari fosil gitu. Plastik itu dari minyak bumi, dan itu nggak bisa disebut energi baru terbarukan. Kayak misalnya kalau kita mau tahu soal kendaraan listrik gitu kan, kenapa sih pemerintah tuh gencar banget gitu soal kendaraan listrik, sampai diwajibin, sampai harus, terus sampai ada wacana penggunaan kendaraan pribadi itu akan dibatasi untuk mendukung kendaraan listrik, bahkan sampai disubsidi gitu. Ya kita cari tahu aja gitu, siapa pejabat-pejabat kita yang punya usaha yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Ya itulah orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Jadi mereka tuh selalu mencari keuntungan dari kerusakan lingkungan. Ini ada masalah polusi ini, kayaknya bagus nih kalau kita usaha motor listrik. Jadi kan dia
ramah lingkungan, terus kemudian emisinya sedikit, akhirnya ya kita hanya menguntungkan mereka doang gitu. Dan kalau smart viewers juga kepo nih lebih dalam tentang masalah seputar lingkungan hidup, bisa juga langsung cari tahu, mampir ke websitenya Walhi ya Mas ya. Boleh. Atau ke Instagram juga ada ya. Ada. Jauh lebih lengkapnya di situ, karena bener kata Mas Anca gitu, kita harus rajin-rajin cari tahu dulu nih kebenaran yang sesungguhnya itu yang seperti apa sih gitu ya Mas ya. Betul. Nah, Mas Anca terima kasih udah mau sharing di Good Talk Binus TV ya. Sama-sama, Mbak. Ya, smart viewers kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi, boleh nanti kita main ke sini lagi Mas ya. Boleh. Untuk membahas mungkin permasalahan lingkungan hidup yang lainnya, karena banyak banget kan selain polusi. Kita terbuka buat Mbak, buat semua warga Jakarta yang mau ke sini. Oke, terima kasih Mas Anca ya. Dan untuk smart viewers, boleh komen tadi, like, dan subscribe YouTube channel Binus TV, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.